Tapi ketika dia buat music menurut perspektif Al-Quran dan Sunnah, jadi apa mindset orang? Oh, ini menurut Al-Quran dan Sunnah. Jadi orang dengarlah. Ternyata yang dikutip bukan daripada ulama-ulama tafsir Al-Quran, tapi dikutip daripada ulama-ulama entah dari mana, entah fahaman apa. Boleh jadi Syiah, boleh jadi Mu'tazilah, boleh jadi lain-lain. Jadi ilmiah aja, ilmiah. Sekarang gini saya tanya pada Bapak Ibu. Saya di Hidayat, ditanya hukum musik apa, lalu saya jelaskan. Saya menjelaskan pendapat ulama. Ini pendapat ulamanya, kalau saya mesti jujur. Kita ditanya kan nggak boleh sembunyikan. Celaka kalau saya sembunyikan. Saya jelaskan hukumnya begini, yang menghalalkan ini batasan-batasannya. Dalilnya ini, ulamanya ini, sanadnya begini, kitabnya ini. Saya sebutkan sampai kitabnya. Yang mengharamkan begini, dalilnya begini, alasannya begini, ini seperti ini seperti ini. Sedangkan sikap saya terhadap musik, karena saya ini senangnya Quran, cintanya Quran, insya Allah ahli Quran, saya tidak cocok dengan musik, gak suka musik. Kalau saya jauhi. Dan saya melarang murid-murid saya yang ahli Quran untuk mendekati musik. Coba, saya terangkan hukum, saya jelaskan sikap saya, kenapa saya yang salah? Kan jadi masalah. Setelah dijawab itu, pindah lagi kepada persoalan lain. Wah, ini kok bertanya-tanya kenapa dia yang salah? Seolah-olah dia korbannya. Padahal kita semua tahu pokok permasalahannya itu bukan soal hukum musik, tapi Uwah yang menyebut Asy-Syu'ara surah musik dan Hasan bin Sabit sebagai pemusik di sisi Nabi. Yang mana ini adalah kesalahan fatal dan berbahaya bagi umat. Menutup pintu kerosakan. Dalam Islam kita bukan hanya bab cerita halal haram saja. Apapun benda yang kalau benda ini boleh menyebabkan mudarat yang besar di masa yang akan datang, kita tutup awal-awal. Itu saya katakan surah Ad-Dukhan suatu hari nanti akan ada orang menamakan surah para perokok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kaum muslimin semuanya yang dirahmati oleh Allah. Sebelumnya yang belum subscribe, tolong klik subscribe untuk dukung channel ini menuju 10.000 subscriber. Syukron, jazakallahu khairon. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tanggapan Dr. Ilmu Quran dari Malaysia tentang klarifikasi soal Asy-Syu'ara surah pemusik. Kita simak videonya kaum muslimin. Adapun tentang masalah penamaan surah Asy-Syu'ara dengan surah pemusik, saya rasa ramai daripada kita termasuk saya sendiri first time dengar ini. Betul tak? Pertama kali, ada pernah dengar sebelum ini? Pernah dengar sebelum ini? Tak pernah dengar. Termasuk saya. Saya yang ambil, saya ini baru juga baca Quran jemaah. Saya start belajar Quran ni dari tahun 99 sampai sekarang. Dia tak jauh pun, memang tak tinggi pun, cuma hanya ambil degree S1 Quran, S2 pun saya ambil Quran, S3 pun saya ambil Quran. Tak tinggi-tinggi sangat pun. Tapi yang itu saya baca, tak jumpa pula yang mengatakan surah Asy-Syu'ara surah para pemuzik. Kalau benda ini memang dah ada, pasti para ulama-ulama yang muktabar di bidang tafsir yang punya pahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah dah sebutkan. Kerana orang-orang ulama-ulama terdahulu yang di bidang tafsir, mereka tak kitman, mereka tak pernah menyembunyikan ilmu. Bukan seperti ustaz-ustaz zaman sekarang yang menyembunyikan ilmu hanya kerana kepentingan tertentu. Zaman dulu tak. Betul kata beliau kaum muslimin, jika ulama terdahulu faham Asy-Syu'ara itu pemusik, maka harusnya sudah mereka tulis di kitab mereka. Kita lanjut kaum muslimin. Oleh sebab itu orang dulu kalau memang ada, dia akan sebutkan. Oleh sebab itu isunya bab ini jangan dialihkan. Oh, muzik ni halal, ini bagi boleh. Kemana larinya isu ni? Jangan dialihkan. Kenapa ini jadi besar? Kerana ini saddu dzari'ah. Tahu saddu dzari'ah? Menutup pintu kerosakan. Dalam Islam kita bukan hanya bab cerita halal haram saja. Apapun benda yang kalau benda ini boleh menyebabkan mudarat yang besar di masa yang akan datang, kita tutup awal-awal. Itu saya katakan surah Ad-Dukhan suatu hari nanti akan ada orang menamakan surah para perokok. Sebab mungkin dia peminat rokok tegar, nak backup apa yang dia buat, akhirnya tengok Ad-Dukhan pun rokok. Boleh jadi suatu hari nanti. Boleh jadi suatu hari nanti surah Yusuf
akan dinamakan surah peragawan atau peragawati. Kenapa? Kerana di sana ketika itu ada cerita tentang Nabi Yusuf disuruh keluar. Suruh keluar, lalu akhirnya orang takjub dengan kehandsoman dia. Dikatakan ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Oh ini malaikat, dia bukan manusia. Istinbat maknanya zaman bermakna bolehlah jadi peragawan dan peragawati. Tengok. Satu zariah kita tutup awal-awal supaya tak berlaku kerosakan. Nah itulah sebabnya kenapa banyak ustadz yang mengkritik UWAH untuk meluruskan kesalahan UWAH agar kesalahannya tidak diikuti umat. Kita lanjut kaum muslimin. Jadi sebenarnya statementnya ini jangan dialihkan. Itu sebabnya saya ketika orang bincangkan ustaz apa hukum muzik, saya tak nak bincang, malas saya nak bincang. Kerana ini dah dibincang oleh para ulama, kita tinggal follow je lagi. Yang saya nak bincang ini saja. Apa tadi? Surah Asy-Syu'ara, surah para pemuzik, dan Hasan bin Thabit, pemuziknya Nabi SAW. Itu saja dibincangkan. Jangan keluar daripada topik. Andaikan seseorang mengatakan itu pandangan saya sendiri, gentleman dia. Dah settle cerita, tak ada lagi. Apa yang dibincangkan? Oh, maknanya pandangan dia lah. Tapi ketika dia buat muzik menurut perspektif Al-Quran dan Sunnah. Jadi apa mindset orang? Oh, ini menurut Al-Quran dan Sunnah. Jadi orang dengarlah. Ternyata yang dikutip bukan daripada ulama-ulama tafsir Al-Quran, tapi dikutip daripada ulama-ulama entah dari mana, entah fahaman apa. Boleh jadi Syiah, boleh jadi Mu'tazilah, boleh jadi lain-lain. Nah kaum muslimin, jadi dari penjelasan beliau kita tahu bahwa yang dipermasalahkan ini bukan hukum musik. Hukum musik kita semua tahu 4 mazhab ijma haram. Tapi kalau ada yang mau ambil pendapat yang lemah silahkan, kita tidak memaksa. Pokok permasalahannya itu bukan soal hukum musik, tapi UWAH yang menyebut Asy-Syu'ara surah musik dan Hasan bin Thabit sebagai pemusik di sisi Nabi. Yang mana ini akan menimbulkan mudharat di tengah umat. Jadi orang yang mengkritik UWAH ini jangan disebut mencela dan menghibah. Justru netizen ini ingin menjaga kehormatan dan kesucian Al-Quran. Mereka tidak ingin nama surah di dalam Al-Quran diterjemahkan sembarangan. Wah aja nggak terima disebut menghalalkan musik, masa kita bisa terima Hasan bin Thabit disebut pemusik? Dan betul kata Ustadz Muammar tadi, kalau sekarang umat berfahaman Asy-Syu'ara itu surah pemusik, maka di masa depan surah Ad-Dukhan bisa jadi surah perokok. Ini kan berbahaya namanya kaum muslimin, dan itulah sebabnya banyak ustadz yang mengkritik UWAH baik dari Salafi bahkan dari kalangan ustadz Muhammadiyah sendiri. Yang terakhir, semoga kita semua ditunjuki dan istiqomah di jalan sunnah. Maaf jika ada salah kata. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.